Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Saya mengambil topik tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Sosial. Baik, kali ini kita harus mengetahui dulu apa itu BPJS Ketenagakerjaan. BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sejak lahir 2019 disingkat secara resmi sebagai BP Jamsostek. Tetapi lebih umum disebut dengan singkatan BPJS-TK, merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja. Nah, sebelumnya mungkin istilah nama lainnya yaitu Perum Asuransi Sosial Tenaga Kerja atau PT Astek atau Persero, PT Jaminan Sosial atau Tenaga Kerja atau Persero. Nah, jenisnya ini termasuk dalam lembaga negara. Industrinya yaitu asuransi, didirikan pada tahun 1977. Itu pas sebelum berubah menjadi BPJS ya. Nah, sekarang perlu kita sebagai lembaga negara yang bergerak dalam bidang jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu PT Jamsostek atau Persero merupakan pelaksana Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dikelola oleh PT Jamsostek atau Persero. Namun sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. Nah, BPJS Kesehatan dahulu bernama Askes bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam Kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. Nah, perlu kita ketahui sejarahnya sedikit. Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama Jamsostek mengalami proses yang panjang, dimulai dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 1947, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Bertipe Buruhan atau PMP Nomor 48 1952, JO PMP Nomor 8 1956 tentang Peraturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, dan sampai pada diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang pokok-pokok ketenaga kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Nah, setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 33 Tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja atau ASTEK yang mewajibkan setiap pemberi kerja atau pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 tadi tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum ASTEK. Nah, teman-teman perlu kita ketahui hak dan kewajibannya sebagai mengapa BPJS ini memiliki hak dan kewajiban yang terhadap negara dan juga kepada kita masyarakat, yaitu sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti atau compulsory bagi perusahaan yang tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, mengatur jenis program jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan hari tua atau JHT, atau jaminan kematian atau JKM, dan jaminan pemeliharaan kesehatan atau JPK. Sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran. Dalam meningkatkan pelayanan Jamsostek, tak hentinya melakukan terobosan melalui sistem online guna menyederhanakan sistem layanan dan kecepatan pembayaran klaim di hari tua.
mungkin dapat kita simpulkan teman-teman bahwasannya BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Sosial ini merupakan suatu program atau suatu lembaga dari layanan publik yang diberlakukan kepada masyarakat itu tersendiri guna untuk menyediakan jaminan-jaminan ketika di hari tua mereka, baik itu jaminan kesehatan, sosial maupun jaminan kematian. Oleh karena itu, mengapa pemerintah mengikutsertakan kepada masyarakat yang memiliki gedung-gedung pribadi atau swasta, PT-PT swasta ikut serta dalam melakukan program BPJS Ketenagakerjaan ini atau disebut dengan Jamstek. Oleh karena itu, BPJS ini hadir sebagai lembaga yang dapat memudahkan kelangsungan hidup keadaan masyarakat di suatu hari nanti atau di waktu yang akan datang. Mungkin impactnya seperti sekarang, mungkin teman-teman juga pernah ada mengikuti BPJS Kesehatan seperti di rumah sakit. Mungkin ada BPJS yang kita ikutin seperti orang tua kita, guna itu untuk ketika kita terjadi sakit ataupun hal lain sebagainya yang tertimpa pada kita, hal tersebut dapat membantu kita secara efektif dan efisiensi. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.